São novas. Tá vendo? Ada kelihatan ya. Eu posso garantir que na sua gente. Film ini berkisah tentang dunia perdagangan anak yang marak terjadi di Asia Tenggara, utamanya di Kamboja. Seorang mantan tentara bernama Alex bekerja sama dengan pemerintahan Kamboja untuk menggali informasi perdagangan gadis-gadis serta menangkap mucikarinya. Di cerita kali ini guys, kalian akan dibawa mengenal dunia bisnis esek-esek anak di bawah umur. Dan yang paling menyedihkan, anak-anak tersebut secara sukarela menjadi PSK demi bisa berbakti kepada orang tuanya. Kok bisa seperti itu ya? Kira-kira gimana cerita lengkapnya? Langsung saja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita nyata dari film Trade of Innocent. Alex Becker baru saja tiba di Kamboja dan ia tak menyia-nyiakan waktunya untuk segera melakukan tugasnya menyelidiki kasus jual beli anak yang terjadi di sana. Dengan bantuan seorang supir taksi, Alex yang berpura-pura sebagai turis dipertemukan dengan mucikari bernama Duke yang sudah biasa menjual gadis-gadis perawan di bawah umur. Dalam pertemuan itu guys, terjadilah tawar-menawar karena Duke mematok harga yang cukup tinggi untuk gadis yang masih perawan. Setelah panjang lebar, akhirnya sepakatlah di harga $2.000 untuk sekali. Alex kemudian dibawa oleh anak buah Duke ke sebuah desa terpencil dengan menyusuri sungai. Ketika sampai di sebuah gubuk tua, tampak seorang anak kecil keluar dari kamar mandi dengan raut yang ketakutan. Alex pun kemudian mereka menggunakan kamera rahasia berbentuk pulpen di sakunya. Tetapi ketika gadis itu mulai membuka kancing baju, Alex mencegahnya dan segera mencairkan suasana dengan mengajak gadis tersebut bermain gunting batu kertas. Rupanya rekaman itu Alex diskusikan bersama timnya beserta foto Duke yang juga berhasil terekam. Alex berharap bukti rekaman tersebut bisa memperkuat alasannya untuk menangkapnya. Alex juga sangat kesal mengetahui maraknya kasus prostitusi walaupun telah banyak mucikari yang ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa mucikari memiliki jaringan yang luas dan kemungkinan punya backingan kuat di belakangnya. Sementara itu, Duke menemui seorang pelanggan kaya raya bernama Malcolm yang meminta dicarikan 2 anak perawan untuk dikencani selama sebulan. Duke awalnya menolak karena permintaan tersebut sangat berbahaya, mengingat pemerintah tengah mengawasi perdagangan manusia di Kamboja. Malcolm pun membujuk bahwa Duke adalah satu-satunya mucikari yang mampu memberikan gadis impiannya. Dan ia pun akan membayar berapapun nominal yang Duke sebutkan. Akhirnya Duke setuju untuk mencarikan gadis perawan dengan bayaran $4.000 per hari dikali 30 hari dan ya dikali 2 berarti kalau 2 gadis guys. Beberapa hari kemudian Alex mengawali harinya dengan sarapan bersama istrinya yang bernama Claire. Claire ternyata mencari kesibukan dengan menjadi sukarelawan untuk rumah penampungan mantan PSK. Dan hari ini ia akan pergi ke sebuah desa untuk membantu gadis-gadis di sana membangun rumah bagi janda. Seusai sarapan, Alex pergi ke Polres setempat dan menjelaskan kalau organisasinya diundang oleh pemerintahan Kamboja. Organisasinya diundang untuk membantu menyelidiki serta menutup tempat prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Alex juga memberikan beberapa foto bule-bule yang dicap sebagai pedofil di negara lain dan sekarang mereka banyak berdatangan ke Kamboja. Bukan hanya itu saja guys, Alex juga memberikan foto Duke sebagai bukti kalau dia terlibat dalam bisnis tersebut. Kapten Pakadi sempat pesimis dan menjelaskan bahwa kenyataannya gadis-gadis secara sukarela menjadi PSK sebagai bakti kepada orang tuanya. Dan sudah menjadi kebiasaan para orang tua mengorbankan satu anak perempuannya demi bisa mendapatkan uang untuk hidup. Dengan kata lain, akan sangat susah memberantas hal tersebut karena pada dasarnya korban sendiri yang secara sukarela. Tetapi di sini Alex berpikir sebaliknya karena kemiskinan bukan alasan untuk melakukan prostitusi. Jika bisa menangkap para mucikari, maka prostitusi dapat diberantas. Kapten Pakadi pun pada akhirnya mau mendukung misi tersebut walau tampak kurang yakin. Sinto muito, esse desafio não é fácil. Quanto mais se faz o que é certo, mais fácil fica. Sementara itu guys, Claire yang berada di desa pergi ke toko reparasi sepeda untuk memperbaiki pedal sepedanya. Saat berbicara dengan si pemilik toko bernama Nana, Claire juga bertemu dengan cucunya yang bernama Amy. Namun tanpa diduga, Duke datang untuk menagih hutang. Karena situasi menjadi serius, Claire pun memilih pergi dan mengatakan akan kembali nanti. Duke kemudian di sana meminta hutangnya sekaligus dengan bunganya yang jumlahnya tidak sedikit. Namun saat itu ia memberi solusi kalau hutangnya akan dianggap lunas jika Nana memberikan Amy.
Tentu saja Nam menolak hal itu dan segera memberikan seluruh uang yang ia punya agar Duke segera pergi. Sebelum pergi, Duke pun mengatakan kalau hutangnya akan terus ia tagih dan akan membengkak sebelum bisa dilunasi semuanya. Keesokan harinya, Alex kembali ke Polres untuk menjelaskan rencananya menangkap Duke dengan lebih dulu mengincar turis-turis yang datang ke Kamboja. Seorang polisi pun bertanya mengenai ciri-ciri turis yang perlu dicurigai, dan Alex menjelaskan bahwa mereka perlu mencari turis yang memiliki background ekonomi mapan. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan jasa prostitusi perlu uang sekitar $4.000 per gadisnya. Dengan begitu, sudah kelihatan guys, hanya turis-turis kaya lah yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Saat sedang menganalisa rekaman Duke, Alex tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan istrinya yang ingin mengajaknya makan siang. Claire yang tak sengaja melihat Duke dan tahu kalau Duke menjadi target suaminya langsung khawatir dan teringat dengan Amy kemarin. Alex pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau saat ini penyelidikannya sedang berjalan dan Claire jangan sampai bertindak gegabah untuk ikut campur terlalu dalam. Alex ingin agar Claire berpura-pura tak tahu apa-apa jika nanti bertemu atau berpapasan dengan Duke. Sementara itu guys, seorang anggota tim Alex bernama Sin tengah berpura-pura menjadi pelanggan di tempat Duke dan meminta beberapa gadis kecil. Ia meminta Duke mengantar gadis-gadis itu ke hotel, tetapi Duke yang sedikit curiga dengan gerak-gerik Sin menolak. Ia yang takut kalau Sin adalah agen pemerintah memaksa agar Sin berhubungan badan dengan salah satu gadis yang ada di sana sebagai bukti. Sin yang tak memiliki pilihan lain akhirnya segera membayar dan mencoba melepas gespernya. Tetapi untungnya guys, Sin berhasil mengirim kode kepada Tan Lee yang ada di luar agar mengalihkan perhatian. Saat Duke keluar, Sin kemudian mencoba mengajak beberapa gadis untuk segera pergi. Namun entah kenapa gadis-gadis itu malah berteriak yang membuat Sin memilih kabur lewat jalur belakang. Beberapa hari kemudian terjadi masalah di tempat Duke karena ia mendengar jika Lie, salah satu PSK-nya, memiliki adik. Duke menyayangkan perbuatan Lie karena selama ini ia telah kesulitan mencari anak kecil untuk dijual. Sementara Lie punya adik yang bisa membantunya. Lie tentu saja tidak mengakui hal itu hingga Duke membawa dua temannya untuk ditanyai. Salah satu temannya akhirnya mengatakan yang sebenarnya setelah diancam menggunakan pisau. Ia pun berkata adik perempuan Lie bernama Tuyen dan sering bermain dengan Amy, yaitu cucuna. Mendengar pengakuan itu, Duke segera pergi ke rumah Lie untuk menjemput Tuyen. Dan saat akan dibawa, Duke pun sempat berpapasan dengan seorang warga dan mengancam akan membawa anak perempuannya jika ia berani melawan. Karena takut, laki-laki itu pun memilih diam dan membiarkan Duke begitu saja. Malamnya, Alex tak sengaja melihat Malcolm yang sedang duduk semeja dengan gadis kecil yang tidak lain adalah Tuyen. Saat itu guys, ia ingat kalau Malcolm pernah berada di rumah bordir milik Duke saat pertama kali Alex berpura-pura mencari gadis. Kesempatan itu tak ia sia-siakan. Segera Alex mengambil fotonya dengan berpura-pura memfoto temannya yang bernama Tan Lee. Ketika Malcolm dan Tuyen pergi dari restoran, Alex mengajak Tan Lee untuk mengikuti mereka. Namun sayangnya Alex kehilangan jejak saat memasuki pasar yang saat itu ramai dipenuhi orang-orang. Beberapa saat kemudian guys, pintu rumah Claire diketuk dan tampak Chanta datang bersama seorang polisi. Chanta menjelaskan jika Kim Lee, yaitu salah satu binaan di penampungan, hilang entah kemana. Di rumah janda mereka juga mendapatkan penjelasan bahwa Kim Lee pulang ke rumah ibunya yang berada di ujung gang. Tetapi ketika sampai di rumah ibunya, Kim Lee tak ada di sana. Rupanya ibu Kim Lee kembali menjual anaknya ke rumah bordil demi mencari nafkah. Claire yang marah menampar ibu Kim Lee dan menyebutnya tak pantas menjadi seorang ibu. Namun ya mau gimana lagi, semuanya sudah terjadi dan ya mungkin itulah satu-satunya yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Alex dan Sin mengutus polisi untuk menggerebek rumah bordil Duke. Ia menempatkan beberapa polisi untuk mengepung rumah tersebut, baik dari depan maupun dari sungai. Namun ketika penggerebekan dilakukan, Duke tak ditemukan di tempat, padahal sebelumnya mata-mata Alex melihatnya masuk ke dalam. Ia memastikan kepada para polisi yang berjaga apakah mereka melihat Duke keluar dan ternyata tak ada yang melihatnya. Di saat yang sama guys, Malcolm menuju rumah bordil itu bersama Tuyen dan melihat banyak polisi berjaga di depan. Ia pun segera kabur meninggalkan Tuyen di pinggir jalan yang kemudian ditemukan oleh anak buah Alex bernama Sophia.
Sophia segera membawa Tuyan ke kantor untuk menyelamatkannya sekaligus melakukan proses visum. Alex dan Sin juga ikut pergi walau hatinya kecewa karena tak berhasil menangkap Duke. Saat itulah guys, Alex curiga ada yang membocorkan rencana penangkapan dan membantu Duke kabur. Ia sangat yakin karena jarak kedatangannya dengan penggerebekan polisi sangat singkat. Ia mulai mencurigai Kapten Pakadi karena mengetahui beberapa rekam jejak pekerjaannya yang tiba-tiba gagal. Alex dengan halus mengancamnya dengan hukuman penjara jika ada polisi ketahuan yang mendapatkan suap minimal 5.000 rial. Kapten Pakadi tentu saja merasa tersindir karena memang ialah yang telah bekerja sama dengan Duke dan membocorkan banyak informasi kepadanya. Ia juga mengajak beberapa anggota polisi untuk bekerjasama membantu Duke kabur tadi karena Duke telah mengancam akan mengambil anak perempuan kapten jika Duke tak mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Di tengah ketegangan itu, terdengar kabar jika Tan Lee dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah. Alex pun segera pergi ke rumah sakit dan ketika sampai, Tan Lee segera memperingatkan Alex bahwa Duke sudah tahu jika ia diincar dan pastinya Duke tak akan tinggal diam. Família, ninguém deve saber quem eu sou nem onde eles estão. Di tempat lain guys, Malcolm tengah bersembunyi di hotel karena ketakutan melihat kerumunan polisi tadi. Ia pun segera menelpon Duke yang tengah bersiap memindahkan gadis-gadisnya ke kota lain. Malcolm pun mengutarakan ketakutannya saat ini dan Duke menjamin ia tak akan ditangkap oleh polisi. Namun Malcolm justru berulah dengan menolak membayar Tuyan karena kecewa telah dibuat ketakutan. Sebagai gantinya, ia pun akan membayar $30.000 jika Duke mau mencarikan seorang anak perawan lagi untuk disewanya selama sebulan. Ya, Duke tentu kecewa dong karena nggak dibayar, tetapi ia akhirnya menyetujui keputusan itu. Dan setelah telepon ditutup, Duke segera meminjam topi dan pistol milik anak buahnya, lalu berpisah dengan mereka yang akan pergi ke kota lain. Sementara itu guys, Sin bersama Kapten Pakadi mencari Duke dengan bertanya pada warga di desa dan sekitar rumah bordil. Kebanyakan warga mengaku tak mengenal Duke, tetapi ada seorang warga yang mengaku baru saja melihat Duke dan anak buahnya pergi bersama gadis-gadis rumah bordil. Ketika Sin menanyakan tujuan mereka, warga itu pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke kota lain. Alex yang terhubung dengan Sin pun melalui telepon segera memahami perkataan warga tersebut dan mengajak Sin untuk bertemu di ujung kampung. A gente se encontra na entrada da favela. Duke sendiri ternyata pergi ke rumahnya untuk mengambil Amy. Tetapi ia melihat Amy baru saja pergi dengan Claire menggunakan taksi. Rupanya Claire mengajak Amy pergi ke Angkor Wat untuk membalas jasa perbaikan sepeda Nak yang tak mau dibayar dengan uang. Akhirnya Duke pun segera menyusul mereka menggunakan taksi selanjutnya. Sesampainya di Angkor Wat, Amy mengajak Claire untuk naik ke sebuah ruangan yang letaknya cukup tinggi. Saat mengitari ruangan tersebut, Claire pun melihat keluar jendela dan menemukan Duke sedang berdiri di bawah dan bersiap untuk naik. Claire segera bersembunyi dan menelepon Alex untuk meminta bantuan. Sementara Alex yang sedang mengejar kawanan Duke segera berputar balik menuju Angkor Wat dan menyerahkan penangkapan anak buah Duke kepada Sin. Alex tentu saja berusaha secepatnya untuk sampai ke Angkor Wat dan meminta Claire untuk bersembunyi tanpa melakukan hal yang nekat. Beruntung Duke sempat tertahan oleh turis yang meminta tolong untuk difotokan, sehingga Alex punya waktu lebih untuk datang. Walau begitu, sebelum Alex datang, Duke sudah berhasil naik ke ruangan tersebut dan mengetahui jika ruangan itu tak punya pintu masuk lain, sehingga Claire dan Amy pun pasti masih ada di dalam. Duke saat itu mengecoh dengan berjalan ke sisi lain ruangan dan Claire pun segera keluar untuk lari dari ruangan tersebut. Duke yang mengetahui Claire menangkap umpannya segera menodongkan pistol dan meminta agar Amy diserahkan. Tetapi Claire dengan berani menantang Duke untuk menembak jika ingin menarik perhatian para turis. Tantangan itu berhasil membuatnya menurunkan senjata, tetapi kemudian ia menghajar Claire dengan tangan kosong hingga berhasil mencekiknya. Beruntung guys, Alex segera datang dan segera berusaha melepaskan Claire, tetapi Duke menodongnya dengan pistol. Alex berusaha membujuk agar Duke tak menembak, tetapi Duke sudah kalap dan akan menembak siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Walau begitu, Alex tak gegabah karena ia datang bersama sekelompok polisi dan ada seorang sniper yang sudah membidik. Semua itu Alex sampaikan kepada Duke agar bersikap kooperatif dan melepaskan Claire serta Amy. Dan sebagai gantinya, Alex akan bersedia menjadi sandera. Akhirnya karena bingung, Duke menerima tawaran tersebut dan membiarkan kedua perempuan itu pergi. Sementara itu, Alex segera disuruh berlutut dan dilucuti semua senjatanya. Ketika Duke hendak membawa Alex keluar dengan mengunci kepalanya, Alex pun dengan sigap membanting Duke dan menjatuhkan pistolnya.
Mereka kemudian terlibat perkelahian hebat hingga Alex berhasil mencekik Duke lalu mendorongnya hingga keluar jendela. Beruntung Alex sigap menangkap tangannya dan menahannya agar tidak jatuh. Tetapi sniper menembak Duke dari kejauhan karena sniper itu ternyata bekerja sama dengan Kapten Pakadi dan mereka tak mau terlibat masalah jika Duke ditangkap hidup-hidup. Sementara itu guys, polisi juga berhasil menangkap Malcolm yang bersembunyi di hotel. Di tempat lain, Sin juga berhasil mengamankan para anak buah Duke yang kabur menggunakan truk. Di dalam truk terdapat gadis-gadis termasuk Lia yang sudah tak bernyawa karena habis dihajar oleh Duke. Keesokannya, Lia pun dimakamkan dan pemakamannya dihadiri oleh pasangan Baker, Na, Amy dan juga Tuyen. Dari film ini kita belajar bahwa kejahatan seksual tak hanya terjadi pada dewasa saja, tetapi anak-anak juga rentan jadi korban. Mungkin saja di luar sana penjualan manusia atau anak-anak masih ada guys. Ngeri sih jadinya. Dari cerita tadi juga seorang ibu yang tega menjual anaknya demi uang. Ada gitu yang setega itu guys. Yaudah deh, cukup segitu dulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Dadah.